Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita melanjutkan atau mendalami materi sistem pencernaan manusia, kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu tentang nutrisi dalam makanan. Makanan sehat bisa mengandung yang pertama ada karbohidrat, selanjutnya ada lemak, ada juga protein, ada juga mineral. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui fungsi makanan. Fungsi makanan untuk tubuh kita itu ada 5 macam. Yang pertama, sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang sudah rusak atau orang yang sudah tua. Pengaturan metabolisme tubuh. Yang selanjutnya, penjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, bahan makanan. Bahan makanan yang harus kita makan untuk memenuhi kebutuhan kita, energi kita, harus ada karbohidrat. Untuk karbohidrat ini, selama proses pencernaan, karbohidrat itu akan dipecah menjadi molekul glukosa yang sederhana, seperti glukosa. Glukosa ini namanya gula. Nah, makanya bentuk gula ini yang akan diserap oleh tubuh sehingga kita menghasilkan energi. Selanjutnya, untuk karbohidrat, apabila seseorang itu mengalami kekurangan ataupun kelebihan karbohidrat, yang pertama, kelebihan karbohidrat itu akan disimpan di dalam apa? Di dalam glikogen dan lemak. Apabila kelebihan karbohidrat disimpan di glikogen, maka dia akan disimpan dalam hati dan juga otot. Kalaupun di lemak, dia akan disimpan dalam perut, ginjal, dan juga bagian bawah kulit. Apabila seseorang itu kekurangan karbohidrat, termasuk bagi anak-anak, maka akan menyebabkan tubuh itu menjadi lemas, tidak bertenaga. Selanjutnya, suhu tubuh itu di bawah normal dan juga bisa menyebabkan kekurusan pada seseorang. Selanjutnya, yaitu protein. Protein ini juga sebagai penghasil energi pada manusia. Fungsinya yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang sudah rusak, yang ketiga sebagai pembuatan enzim dan juga hormon, yang terakhir sebagai pembentukan antibodi. Nah, selanjutnya yaitu lemak. Fungsi lemak itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, dia menyediakan energi sebanyak 9 kalori per gram. Selanjutnya, melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Nah, yang ketiga, fungsi dari lemak itu juga dia menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Berdasarkan struktur kimianya, lemak itu dibedakan menjadi 2. Ada lemak tak jenuh sama lemak jenuh. Selanjutnya, vitamin. Vitamin ini meskipun di tubuh kita itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi harus ada vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Vitamin itu dia bisa atau diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh. Selanjutnya ada mencegah berbagai penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Nah, vitamin itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada vitamin yang larut dalam air
Vitamin yang larut dalam air, dia berada di vitamin B dan juga di vitamin C. Kalau yang kedua itu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak di situ contohnya ada vitamin A, ada vitamin D, E dan juga K. Jenis vitamin, sumber dan juga manfaatnya. Untuk vitamin A, manfaatnya untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang dan penguatan gigi. Sumbernya berasal dari mana? Bisa dari telur, hati, susu, sereal, sayuran. Sayurannya bisa berwarna oranye seperti wortel, ubi jalar, labu dan juga buah-buahan lainnya yang dia mengandung vitamin A. Nah, yang kedua, vitamin B. Manfaatnya untuk apa? Untuk mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Vitamin B ini bisa dicari atau bisa berasal dari sumber makanan gandum, makanan laut, daging, telur, produksi susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau dan juga kacang. Nah, mineral ini dia mempunyai fungsi yang pertama sebagai pembangunan sel, yang kedua membantu reaksi kimia tubuh, yang ketiga sebagai mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, yang keempat pembentukan dan juga pemeliharaan tulang. Nah, mineral ini bisa berasal dari apa saja? Nah, ini bagan atau tabel bagian mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada kalsium, ada fosfor, ada kalium, sodium, besi, iodium, sama seng. Masing-masing dari mineral ini dia mempunyai kegunaan dan juga sumber yang berbeda-beda. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.